Saya mau rumahku di Indonesia supaya lebih dekat ke sekolah supaya tidak capek. Ini setiap ingin mengisi bensin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Untuk pengisian roda 2 dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Tidak ada yang menginginkan terjadinya perang. Tapi kita jelas harus bersiap, karena kondisi geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja. Situasi ASEAN yang selama ini kondusif justru pecah perang perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Walau akhirnya kedua pihak sepakat untuk berdamai, tapi hal ini seakan menjadi api dalam sekam. Indonesia sendiri menghadapi situasi serupa di Blok Ambalat. Laut di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia ini menjadi titik paling panas di sepanjang garis perbatasan Indonesia. Pasalnya, Malaysia tidak mengakui penamaan Indonesia atas Laut Ambalat. Kawasan yang kaya dengan kandungan minyak dan gas ini malah disebut sebagai perairan Sulawesi. Selain itu, Malaysia juga memasukkan blok ND6 dan ND7 ke dalam peta baru Malaysia. Walau bersepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, Presiden Prabowo tetap tidak mau kecolongan. Damai boleh saja, sedangkan menguatkan otot di perbatasan adalah kewajiban. TNI telah menempatkan secara permanen pasukan dan kapal perang di mercusuar Karang-Unarang. Tapi Presiden Prabowo tetap ingin menyelesaikan masalah Ambalat dengan kepala dingin. Kita ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis. Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumput. Wilayah Indonesia sangatlah luas dan bertetangga dengan beberapa negara. Tapi di sejumlah titik perbatasan, kita masih memiliki begitu banyak permasalahan yang harus diatasi. Kali ini, tim Indonesiaku mendatangi Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Pulau ini berbatasan secara langsung dengan Malaysia bagian timur. Untuk tiba di Pulau Sebatik, warga biasanya menyeberang dengan kapal cepat dari Nunukan dengan kapasitas terbatas. Walau waktu tempuh tak lama, kondisi kapal cepat yang kami naiki tidak memiliki pengamanan yang standar. Tapi warga telah terbiasa karena hanya dengan kapal cepat inilah mereka bisa menyeberang ke Pulau Sebatik. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan perahu angkut yang tidak terisi penumpang, melainkan hanya barang saja. Dan ini emang dikhususkan bagi barang saja, jadi orangnya menaiki perahu seperti saya ini, speedboat, dan bahan sembakonya ada di perahu kayu yang seperti ini. Tiap hari seperti ini? Iya. Jalan kaki? Keberadaan gerbang resmi keluar masuk Indonesia semacam PLBN hanya terdapat di satu lokasi saja. Sementara secara keseluruhan, wilayah perbatasan di Sebatik hanya ditandai dengan patok yang totalnya berjumlah 18. Agustus tahun 45.
Sebagian kecil siswa di SDN 05 Sebatik Tengah merupakan anak tenaga kerja Indonesia. Hingga kini, rumah tinggal mereka justru masuk ke wilayah Tawau, Malaysia. Desa Sungai Limau berhimpitan langsung dengan perkebunan sawit di Tawau yang dikelola oleh perusahaan Malaysia. Hal ini membuat sebagian warganya bermigrasi untuk mencari peruntungan. Namun hingga kini, para pekerja tetap berstatus WNI, sehingga tetap menyekolahkan anak mereka di Indonesia. Setiap harinya, anak-anak berjalan kaki untuk sampai ke sekolah. Suasana terasa berbeda ketika mereka datang dengan semangat membawa bendera kecil di tangannya. Walau dengan fasilitas terbatas, mereka selalu antusias menjelang perayaan kemerdekaan Republik tercinta ini. Tiap hari seperti ini, Iya, jalan kaki. Itu kalau dari rumah Mahdi ke sekolah gimana sih? Kalau berangkat sekolah setiap hari lewat kayak gini capek nggak? capek. Capek. Iya, Jauh nggak? jauh. Jauh. Mahdi, rumahnya tuh masuk di Tawau ya? Iya, Mahdi, ada harapan Mahdi yang ingin disampaikan nggak? Ini kan lagi hari kemerdekaan Indonesia. iya. Saya mau rumahku di Indonesia supaya lebih dekat ke sekolah supaya tidak capek. Setibanya di sekolah, semarak kemerdekaan terasa semakin hikmat dengan digelarnya upacara 17 Agustus. Sungguh ironis, mereka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kondisi yang serba terbatas. Jangankan makan bergizi gratis, untuk dapat bersekolah saja mereka sudah sangat bersyukur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya mendatangi Desa Aji Kuning di Sebatik Tengah untuk melihat Rumah Dua Negara. Rumah yang terpisah batas teritorial antar negara Indonesia dengan Malaysia. Tak seperti suasana pada umumnya, rumah ini rupanya sudah tidak berpenghuni. Rumah Dua Negara memang terbuka bagi siapa saja yang datang, walau hanya sekedar untuk dokumentasi pribadi. Hal ini membuat lokasi Rumah Dua Negara seperti destinasi wisata bagi warga luar Sebatik. Rumah ini berada di area patok 3 dari total 18 patok perbatasan yang terdapat di Pulau Sebatik. Saat dibangunnya 13 pilar utama baru, rumah ini dinyatakan sepenuhnya masuk ke wilayah Indonesia pada 2019. Saya melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Bandara Yufai Semaring yang berada di Longbauan Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat kecil jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh ialah akses daratan melalui negara tetangga, Malaysia. Alhasil, distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dan sekitarnya hanya bisa dilakukan dari bandara ini. Selain pesawat udara yang membawa penumpang, bandara ini lebih disibukkan dengan aktivitas bongkar muat pesawat yang membawa bahan bakar. Bahan bakarnya baru aja diturunin. Untuk kebutuhan listrik warga Longbauan memang harus menggunakan
pesawat terbang, dan ini ada sekitar 1.200 bahan bakar dalam satu harinya. Setiap harinya ada pesawat sepertinya membawa logistik bagi kebutuhan warga Longbao. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2. Yang ternyata pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan. Kalau di kota besar, kita bisa melihat SPBU berdiri di mana-mana. Hal ini tidak terjadi di Krayan. Hanya ada satu APMS atau Agen Penyaluran Minyak dan Solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan saja. Dan dalam 1 kali pengisian diberi jatah maksimal 3 liter. Jadi ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah, ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter, Pak? Apa betul dijatahkan, Pak? Ya, 3. Tapi sebenarnya kalau di Dakar tidak sampai 3 liter, Bu. Gitu. Iya. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Tak ada pilihan bagi warga. Mereka rela mengantri hampir setengah hari, sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Jadi proses pengisian bensin di Krayan ini cukup rumit karena hanya ada agen saja, dan setiap minggunya dijadwalkan sebanyak 3 kali untuk pengisian roda 2, dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Artinya ini sangat miris dengan kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sini. Jalan yang saya tempuh menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang hendak berangkat ke lokasi sumur air asin. Halo Ibu, mau pada kemana Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya Bang. Ini ke arah mana Bu? Mau ke Manggaramnya ke arah mana? Arah sana. Sana. Ya, desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam. Karena berasal dari sumur di dataran tinggi, maka garam di Krayan dikenal dengan sebutan garam gunung. Hanya ada 2 sumur air asin di Krayan. Salah satunya adalah Rumah Garam Mursip Pak Kebuan. Keberadaan sumur air asin merupakan berkah tersendiri sebab garam telah menjadi penghasilan utama bagi warga desa. Ini dia kristal garam yang sudah jadi.
Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya Bu ya? Iya, asin. Nah ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi media untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Garam krayan dipercaya memiliki rasa yang khas dan sejumlah manfaat bagi kesehatan. Tak heran jika banyak orang yang mencari garam gunung dari krayan. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini emang? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah, sudah cuma di Longbawan aja tempat kami jual. Sayangnya, warga kini malah merasa kesulitan untuk memasarkan garam olahan mereka. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Oh, ini barangnya ya, dan ini gulanya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga atas barangnya. Sekitar lebih dari 4.000 hektar luas krayan yang terbagi atas 5 wilayah, kurang dari 1/4 bagian saja yang jalan utamanya sudah teraspal. Hal tersebut meliputi 25 km dari Long Midang ke Long Umung yang menjadi paralel jalur perbatasan negara, lalu sisanya terputus. Padahal, proyek pembangunan jalan telah diusung sejak 2002 yang masuk pada kategori vitalitas pembangunan jalan nasional di wilayah perbatasan dan dapat menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau. Meski sudah miliki standar lebar jalan yang patut, namun rupanya yang membuka akses jalan pertama kali di Krayan ialah bantuan dari Brunei Darussalam. Kita ini adalah ada di perbatasan, maka ya program jalan ke Long Midang itu termasuk jalan sabuk pengaman, jalan nasional sabuk pengaman untuk menjaga wilayah perbatasan, dan itu akan terus berlanjut sampai ke daerah Kabupaten Malinau. Hanya karena kita di sini memang daerahnya terisolir sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, ya kita sampai pada hari ini seperti kita ketahui masih jauh sekali, terutama untuk bisa mengakses atau bisa masuk ke Krayan ini harus lewat udara. Tentu kita punya harapan ya, ini dan bukan hari ini saja, tetapi harapan yang sudah lama sekali sejak kita bagian dari NKRI. Tentu kita berharap juga
bagaimana akses keluar ini segera dibuka. Setelah 80 tahun merdeka, nasib warga di perbatasan kerap kali terlupakan. Janji manis pembangunan yang merata seakan menguap begitu saja. Kali ini saya menuju sisi lain Pulau Kalimantan, tepatnya di Dusun Guntembawang, Entikong, Kalimantan Barat. Kami mengawali perjalanan dari Dusun Merau yang memakan waktu 2 jam untuk tiba di Dusun Guntembawang. Dusun Guntembawang terletak di ujung Kecamatan Entikong, bahkan jaraknya mencapai lebih dari 500 km. Hal inilah yang membuat masyarakat Guntembawang lebih memilih bergantung hidup ke wilayah Kampung Sapit, Malaysia. Ada satu akses jalan yang terputus. Mau tak mau, motor kami harus naik ke atas rakit dan menyeberangi Sungai Mangkau di Desa Palapasang. Selain menebas lahan, berkah tersendiri datang di musim kemarau sebab menjadi musim panen terong asam. Sayuran merupakan penghasilan utama warga Guntembawang. Sayangnya, hasil panen ini tidak untuk diolah atau dijual ke Indonesia, melainkan ke pengepul yang ada di Kampung Sapit untuk kemudian didistribusi ke pusat ekonomi Sarawak di Kota Kuching, Malaysia. Jadi terong asam ini merupakan komoditi warga Guntembawang dan kebetulan karena musim kemarau jadi sekarang buahnya ini lagi bisa dipetik dan setelah ini akan dijual ke Kampung Sapit. Jenis sayuran terong asam rata-rata hanya tumbuh di dataran tinggi. Kontur perkebunan yang menurun seperti ini menjadi upaya yang tak mudah bagi para ibu memanen terong asam. Kini, harga di pasaran Malaysia sedang turun akibat banyaknya pasokan terong asam di musim panen. Bu, ini jadi sekilonya berapa sih Bu kalau dijual? Sekarang udah murah, udah turun harganya. Sekitar berapa Bu? Sekarang udah 5.000 rupiah Bu. 1 kilo 5 ringgit. Tiap harinya Bu, ada buah yang bisa dipetik atau bagaimana? Kalau udah matang kayak gini, memang dipetik, dijual ke Sepit sana. Kalau dia belum matang, tidak nak dipetik. Artinya dia musiman juga ya Bu ya, nggak setiap saat ada buah. Hari ini kami berhasil mengumpulkan 4 keranjang penuh berisikan terong asam. Usai mengumpulkan hasil panen, kami membawa terong asam ke pengepul di Kampung Sapit yang berjarak hanya sekitar 3 km dari kebun. Melewati patok batas negara untuk menjual hasil bumi sudah menjadi toleransi tersendiri antar warga Guntembawang dengan Kampung Sapit. Di sekitar area patok perbatasan, ada sejumlah kendaraan yang ditinggal. Karena hanya dengan berjalan kaki saja, kita bisa melintasi patok batas negara. Panen terong asam hari ini menghasilkan 60 kg lebih yang memiliki harga Rp300 atau setara Rp1.000.000. Kami bertemu dengan Ibu Dingah, seorang warga negara Malaysia yang biasa mengumpulkan hasil panen perkebunan dari warga Guntembawang. Warga Kampung Sapit Malaysia dan warga Guntembawang dikenal memiliki turun-temurun hubungan keluarga. 6,5. Pada tahun 80-an, wilayah Kampung Sapit masih menjadi bagian dari Guntembawang yang mulanya hanya ada 9 kakak. Namun populasinya kini sudah berkembang pesat.
Pergeseran patok negara akibat faktor alam pada tahun itu membuat warga Guntembawang yang masuk di wilayah Sapit berpindah ke warganegaraan. Hingga kini, sebagian ladang di Guntembawang masih dimiliki dan digarap oleh warga Kampung Sapit. Selain menjual hasil panen, Kampung Sapit juga menjadi destinasi warga Guntembawang untuk berbelanja sembako. Jarak yang tak memadai untuk berbelanja kebutuhan ke Entikong menjadikan warga Guntembawang mengkonsumsi produk Malaysia. Pak Ika udah berapa lama nih berjualan di sini? Oh, ini sudah lebih 10 tahun sudah. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke, kalau boleh tahu emang dulunya Bapak orang Surutembawang juga ya? Emak saya dari sana, kawin sini. Itu. Macam itu. Oh, nah terus kalau sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja. Nah, ini 5 ringgit saja sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar kucing sana. Selain kemudahan mengakses bahan pokok di Kampung Sapit, bahan baku bangunan juga terbilang mudah didapat. Hal ini terlihat dari bentuk rumah di Kampung Sapit, Malaysia yang sudah banyak menggunakan batako sebagai tembok mereka. Sangat berbeda dengan bangunan rumah di Dusun Guntembawang yang rata-rata masih menggunakan anyaman. Sedikit sejarah dari khususnya Desa Surutembawang, Dusun Guntembawang dengan warga Sapit, Malaysia ini memang dulunya warga kita di Sapit ini ada rata-rata warga dari kita, Sapit, khususnya antara Gun Jemak dengan Guntembawang. Ini keluarga kita yang tinggal di sana. Tetapi dengan adanya perbatasan patok batas negara, jadi mereka dimasukkan ke wilayah Malaysia, sementara yang masih Guntembawang itu ke kita Indonesia, seperti itu. Jadi di sana juga masih adalah orang kita semua, cuman dah beda status kewarganegaraan, seperti itu. Kalau dulu memang ada upaya mereka untuk lebih ke kita, karena mereka lihat hutan adatnya banyak ke kita. Sementara kalau kita lihat ke wilayah Malaysianya tidak ada hutan mereka, tidak ada lahan yang mereka kelola, tapi lebih ke wilayah kita, tetapi ini sudah aturan negara, jadi mereka mau tak mau terima dengan adanya atau batas negara ini. Tidak ada yang meragukan nasionalisme warga di perbatasan. Tapi betapa ironisnya ketika mereka dihadapkan kepada kenyataan pahit, negara seakan berpaling dari mereka. Sudah banyak sebenarnya yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir. Seperti membangun pos lintas batas negara yang megah di beberapa titik perbatasan. Tapi itu saja belum cukup. Ada banyak masalah mendasar yang perlu segera diatasi. Warga di perbatasan adalah benteng terdepan. Jangan abaikan mereka. Pemerintah harus segera bertindak dan memberi prioritas. Jangan sampai semangat merah putih warga di perbatasan tergerus oleh perut yang lapar.